Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Ekonomi Bisnis kelas 10 BDP 1 ingin menjelaskan tentang bab 7 yaitu teori kebutuhan. Itu anggota kami terdiri dari Azahra Revalina, Kaila Katronada, dan Hairina Andini. Simak penjelasan kami berikut ini ya. Yang pertama adalah teori Maslow. Abraham Maslow adalah seorang pendiri pendekatan humanistik dalam psikologi. Pada tahun 1943, dia mencetuskan pandangan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau hierarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga sulit untuk dicapai atau didapat. Teori Maslow sangat memengaruhi mereka yang tertarik akan perilaku kerja. Menurut Maslow, orang selalu memiliki kebutuhan. Ketika salah satu kebutuhan relatif terpenuhi, kebutuhan yang lain muncul sesuai dengan urutan hierarkinya. Berikut adalah urutan hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang paling atas ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yang kedua kebutuhan akan penghargaan, yang ketiga kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, keempat kebutuhan akan keamanan, dan yang terakhir adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologis. Di bagian bawah hierarki kebutuhan adalah kebutuhan berdasarkan dorongan fisik, seperti kebutuhan akan makanan, air, tidur, dan seks. Kebutuhan ini disebut kebutuhan fisiologis atau kebutuhan biologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan ini harus terpuaskan terlebih dahulu. Pemenuhan kebutuhan level terendah ini memungkinkan individu untuk dapat hidup. Oleh karena itu, kebutuhan fisiologis merupakan syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan fisiologis mutlak dipenuhi ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi. Kebutuhan ini tidak lagi memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan dalam hierarki di atas kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan muncul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Ketika merasa terancam, tidak bebas, atau bahaya, kebutuhan akan keselamatan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya dan bahaya fisik. Dalam konteks hubungan interpersonal, seseorang juga membutuhkan rasa aman. Keamanan interpersonal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi dan lingkungannya. Kebutuhan harga diri atau self-esteem needs. Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan seseorang untuk merasakan bahwa dirinya adalah seorang yang patut dihargai dan dihormati sebagai manusia yang baik. Setiap individu normal pasti berharap dan menginginkan dapat merasakan hidup sukses, dihormati, dan dihargai sebagai manusia. Kebutuhan harga diri terbagi menjadi 2. Pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepercayaan diri, kemandirian, prestasi, kompetensi, dan pengetahuan. Kedua, kebutuhan yang berkaitan dengan reputasi seseorang, seperti status, pengakuan, penghargaan, dan rasa hormat dari rekan-rekannya. Kebutuhan aktualisasi. Di tingkat paling atas dalam hierarki kebutuhan Maslow ada kebutuhan pemenuhan diri atau aktualisasi. Kebutuhan ini membawa kita untuk berusaha mewujudkan potensi diri, untuk mengembangkan diri, dan untuk menjadi kreatif. Jika kita menghadapi hambatan dalam mencapai potensi sejati kita akan merasa frustasi. Contoh individu yang bisa dikatakan telah mencapai aktualisasi diri antara lain Abraham Lincoln dan Albert Einstein. Ada beberapa karakter agar orang-orang mampu mengembangkan aktualisasi diri, yaitu yang pertama, memandang realitas secara kuat, independen dan otonom, fokus pada tujuan, dan yang terakhir mengalami pencapaian memuaskan. Kebutuhan sosial atau memiliki sering juga disebut sebagai kebutuhan akan cinta atau afiliasi. Kebutuhan sosial atau memiliki meliputi kebutuhan memiliki asosiasi, penerimaan oleh rekan-rekan, persahabatan, dan cinta. Kebutuhan sosial atau memiliki adalah kebutuhan yang menggambarkan emosi seseorang. Kebutuhan ini merupakan suatu dorongan untuk mencari hubungan yang
afektif atau hubungan emosional dengan orang lain. Selanjutnya ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan. Selain Maslow, David McClelland juga memutuskan teori kebutuhan. Teori kebutuhan menjadi model motivasi untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan untuk berprestasi, berkuasa, dan berafiliasi memengaruhi tindakan. Akan prestasi. Orang yang termotivasi untuk berprestasi biasanya lebih memilih untuk menguasai tugas atau situasi. Mereka lebih suka menyelesaikan tugas-tugas yang tingkat kesulitannya tidak terlalu berat, dengan hasilnya didasarkan pada upaya mereka, bukan pada keberuntungan. McClelland menyebutnya sebagai pengambil moderat risiko. Orang yang termotivasi untuk berprestasi menginginkan tantangan, tetapi mereka tidak mengambil risiko tinggi. Orang yang termotivasi untuk berprestasi menetapkan tujuan yang sulit, tetapi mereka yakin bahwa tujuan itu dapat dicapai melalui upaya dan kemampuan mereka. Orang yang termotivasi untuk berprestasi bekerja lebih keras dan lebih efisien ketika tugas yang menantang dan membutuhkan kreativitas. Kebutuhan akan kekuasaan yang disosialisasikan dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif. Para pemimpin ini lebih mengarahkan kekuasaan mereka untuk keuntungan orang lain dan organisasi daripada keuntungan pribadi mereka sendiri. Menurut McClelland dan Yuki, mereka tertarik untuk mencari kekuasaan karena melalui kekuasaan mereka dapat mempengaruhi orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka memberdayakan orang lain untuk menggunakan kekuasaan itu dengan menerapkan visi pemimpin bagi organisasi. Kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain. Dan presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.